Oke, selamat datang di Akamsi Podcast. Siap. Di episode kedua ini tentang ospek dan senioritas. Menurut kamu sendiri, Nel, ospek ini menurut kamu apa sih? Menurut aku ya ospek itu proses pengenalan sebuah kampus kepada calon-calon mahasiswa baru. Dan kalau menurutmu tuh ospek tuh penting nggak sih di setiap perkenalan dari, kalau aku nyebutnya masa transisi ya, dari SMA ke kampus. Menurutmu ospek tuh penting nggak sih? Menurutku sih ya penting sih, karena kan sebagai mahasiswa baru kan harus tahu apa seluk-beluk kampusnya ini seperti apa, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau menurutku ya, ospek ini antara penting dan tidak penting. Kok gitu? Karena pentingnya gini, pentingnya kita mengenal kampus kita secara live, secara langsung. Pasti. Nah, tidak pentingnya karena ada hal-hal yang aku bilang nih, ya termasuk senioritas dan penggojlokan mental tuh untuk apa gitu loh sebenarnya. Tujuannya tuh buat apa gitu loh, penggojlokan mental, terus kayak jatuhin junior dijatuhin sama senior gitu loh. Itu tujuannya apa gitu loh. Mungkin ini sih lebih ke balas dendam mungkin. Balas dendam dari dia di sebelumnya digituin. Itu bakal terus-terusan sampai gitu terus. Nggak akan terputus gitu. Iya. Kalau kata bahasa kerennya sih lingkaran setan. Ya, lingkaran setan. Oke, di episode kedua ini kita kedatangan bintang tamu dari UIN. Dengan Mas siapa nih? Saya di sini Haris. Mas Haris. Jadi kita di sini akan share pengalaman tentang ospek kami, tentunya kami sebagai kampus swasta, dan ospek dari Mas Haris sendiri yang tentunya kampus negeri. Ya. Mungkin ada beberapa perbedaan yang itu jelas banget dong perbedaannya. Pastilah. Jadi kayak kalau Mas Haris sendiri nih menggambarkan ospek di UIN tuh gimana sih, Mas? Kalau dari segi formilnya itu dari bahasa pengertian, ospek kan dari orientasi studi dan pengenalan kebudayaan kampus seperti itu. Ya. Nah, tapi pada prakteknya tuh tadi yang dibilang bahwasanya ada senioritas, kan entah apa maksud dari marah-marah itu apa sih, nggak jelas. Tapi kalau di kampus saya, ya bener, awal-awal itu terkait pengenalan kampus, ada juga dosen-dosen dan lain sebagainya. Jadi kita jadi tahu mana budaya-budaya di SMA dan juga budaya-budaya di kuliah gitu loh. Nah, kalau tapi dari segi tadi ada hal yang tidak penting banget itu terkait ya penggojlokan marah-marah segala macam. Dan itu pun hanya sekedar drama deh kalau saya lihat-lihat dari tahun-tahun sekarang. Karena setelah ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman gue ya, yang negeri entah swasta yang digojlok itu. Jadi ada di mana mereka itu setelah melakukan penggojlokan mereka kayak, "Wih, selamat datang," kayak gitu loh, kayak aneh banget gak sih? Makanya itu kayaknya entah sebuah balas dendam atau bagaimana itu sudah menjadi sebuah primitif di Indonesia gitu. Apakah balas dendam atas dulu digojloki sama Belanda atau bagaimana, gak jelas. Jadi itu entah budaya sejak dulu gitu sampai sekarang. Jadi padahal sudah zaman yang maju seperti ini kok masih ada seperti itu. Padahal kan orientasi studi dan kampus itu kan tentunya kalau kita mengajak ke kampus-kampus luar negeri gitu kan apaan sih, beda banget gitu ya. Bener. Sampai ada kasus di mana penggojlokan online. Iya. Baru kemarin nih ada kasus penggojlokan online. Jadi dia sampai di Meet nih, entah di Meet atau di Zoom, ketemu. Ya di Zoom kan. Ketemu set ngobrol. Sabuknya di mana? Ya kan kamu katain, dia nggak bakal tahu. Mendingan di turn off. Iya, turn off kamera. Masa dia takut sih gitu? Ketemu juga lupa kan mukanya. Pasti gak. Kan aneh bener dia. Apalagi masa online kalau itu. Iya, online. Tinggal kita tutup laptop udah selesai itu marah-marahnya. Takut masa dia, "Sabuk kamu di mana?" Takut. Kalau aku sih ya udah itu aja, turunin volume kan, jadi dia marah-marah nggak dengeran, jadi kayak gitu. Betul. Kan esensi dia marah-marah itu buat apa gitu loh. Jadi kalau misal kegiatan dari kampusmu sendiri nih, kegiatannya gimana? Kalau masalah tentang ospeknya tuh, kegiatan ospeknya tuh apa aja yang dilakukan waktu ospek gitu loh?
Ya pasti biasa sih kayak pengenalan UKM, pengenalan UKM. apa budayaan gitu. Soalnya ya kita dari apa SMA yang lingkupnya kecil ke lingkup kuliah yang lingkup besar itu pasti ada Iya. perbedaan gitu. Terkait tempat-tempatnya juga pasti banyak kan di kampus. Iya, banyak. Ada gedung pertemuan ini, gedung pertemuan yang itu juga gitu. Hmm. Dan juga kalau misalnya tadi apa yang marah-marah itu juga ada sih. Ya Dan terkait itu- pendisiplinan biasa. Di setiap itu ya. Jadi di si marah-marah ini nih ada setiap scene setelah pengenalan atau gimana tuh? Itu biasanya tuh marah-marah di Awal ya. awal, puncaknya di akhir biasanya. Drama Drama. gitu loh. Jadi Iya. misal kayak mereka awal marah-marah dicari orang yang kamu telat gini. Ya mungkin baik niatnya pendisiplinan, tapi cuman menuju Penyampaiannya, penyampaiannya kok harus kenapa harus Nah, marah gitu loh. Harusnya kan betul. biasa aja gitu. Apalagi pas di akhir drama tuh biasanya chaos antara si kubu ini dengan kubu ini gitu. Ya, Seolah-olah betul. jadi mahasiswanya takut, nangis gitu kayak seneng banget itu menggojek ada-adanya nggak jelas. Terus kalau apa namanya, kalau dari tempat kita sendiri nih, Rel, Ya, kita sendiri gimana nih? ospeknya Kalau kita. ospek kita nih. Kalau ospek kita sih ya kalau apa marah-marah itu pasti ada ya kan. Apalagi iya. Iyalah, ya kan pas mau masuk itu kan ada apa yang pendisiplinan itu loh. Ya kan. Oh, iya. Komdis bahasanya Ya, itu. komdis ya. Sorry. Ya, jadi kalau menurutku sendiri nih, ospek di kampusku nih bisa dibilang termasuk menyenangkan sih. Ya, menyenangkan sih ya. Bisa Karena dibilang sorry buat teman-teman yang dengerin podcast nih suatu saat, buat teman-teman yang masih SMA jangan tiru kayak aku, tiru seperti teman-teman kita yang lain ya. Jadi itu ada peraturan bahwa harus selama seminggu ya? seminggu. Seminggu harus menggunakan pantofel, Ya, pantofel. celana hitam, dan bisa ditebak saya tidak. Anda ini agak rebel sekali. Ya. Rebel adalah nama tengahku. Jadi ada peraturan suruh pakai sepatu pantofel. Aku selama seminggu nih sama sekali nggak ada pakai pantofel, dan itu dihukum. Ya memang ada sistem-sistem marah-marah gitu. Cuman ini sebuah fakta baru nih cuy. Jadi kalau fakta yang kukulik sendiri nih, dia itu bisa kayak gitu karena dia merasa dia senior. Ketika juniornya berani mengungkapkan kalau kamu tuh salah, dia diem. Nah, itu yang aku terapin waktu ospek kemarin. Jadi aku merasa kayak ketika aku salah aku diem, ketika aku bener aku speak up, aku ngomong kamu tuh salah gini loh, dia diem. Nah, itu yang menyebabkan kayak aku menikmati ospekku gitu loh. Nggak kayak aku mikirnya kayak ospek nih, waduh nih digojlok lah sana sini lah, kok nggak siap mental. Cuman ya udah gitu, aku menjalani. Kalau salah aku diem, kalau bener aku speak up gitu. Jadi kayak ada kasus tuh, ada kemarin sempat sih ngalamin kayak apa ya? Jadi nggak telat, aku sebenarnya nggak telat, cuman dia kayak cari kambing hitam gitu, kayak iya. cari kesalahan, Ya. cari kesalahan. Dia kayak kenapa kamu gini? Ya kan, saya kembalikan. saya tuh tidak telat, saya datang jam segini, motor saya di sini, gini, rumah saya di sini. Sekalian Pencarian kambing hitam itu berarti. dia terus kayak diem, nggak bisa ngomong dia. Gitu sih. Kalau kamu sendiri ada nggak, Rel? Ada pengalaman gitu nggak? Pengalaman Gimana? kalau aku sih pernah sih nggak pakai apa itu sepatu pantofel. Nah, pantofel. Cuma sekali sih, ya itu dukum di dekat apa itu namanya lapangan basket. Nah, setelah itu ya udah terus masuk ke Aman. cukup ini sih. Berarti kalau misal ditanya soal menyenangkan atau tidak kegiatan di ospek di kampusnya Masnya ini, bisa dibilang menyenangkan atau tidak? Itu menurutku tergantung pribadi sih ya. Kalau dari Masnya sendiri? Kalau dari aku dari segi marah-marahnya enggak sama sekali. Enggak. Kan mereka menuntutnya marah-marah itu melatih mental, Iya. melatih solidaritas, Iya. apalagi tuh. Nah, itu melatih mental kok harus pakai marah-marah itu enggak jelas banget gitu menurut aku. Ya mental ya ntar tumbuh sendiri ataupun dengan penemuan yang enggak marah-marah seperti itu gitu loh. Iya. Apalagi kalau solidaritas itu sama sekali aku mencentangkan itu. Mensilang. Karena apa? Aku di ospek itu selama sekitar 5 hari
aku sama sekali gak dapet teman. Oh. Ya mungkin bukan gak dapet teman gara-gara teman-temannya, tapi emang aku tuh menutup diri gitu. Oh, menutup diri. Extrovert berarti. Nah, bukan, Introvert. Sorry. Iya, aku benar-benar di Iya. ospek itu tuh kayak Sama aku juga. dari awal itu nggak punya teman. Iya. Dari awal SMA punya teman ke masuk di sini ya, Win itu. Jadi aku setiap ada biasanya kan di hari akhir atau di setiap jam mau pulang itu ada foto bareng. Iya. Aku sama sekali nggak pernah ikut. Jadi nggak punya kenangan waktu ospek itu. Enggak apa Mas, Aku besok selalu pulang pulang. lagi Mas. Santai, Mas. Jadi masa solidaritas pertemanan itu bisa dicari dari masa perkuliahan yang 4 tahun atau yang paling cepat 3,5 tahun. Iya. Itu panjang banget, bukan hanya dari sekedar 5 hari solidaritasnya itu gitu. Bener, Menurut bener aku sih. nggak dari situ saja sih. Kalau aku waktu ospek punya teman enggak? Punya lah, Sebagai punya. teman, Enggak mungkin enggak lah. Punya lah. Ini teman sekelas dulu, Pak. Oh. Nah, terus kalau menurut Masnya nih, kesan dan pesannya sih kalau misal dengar kata ospek itu apa? Kalau ospek ya mungkin dari segi tujuan baik sih ya. Ya tadi pengenalan, apalagi di zaman sekarang 2020 aku kemarin baru ngadain acara ada maba, itu nggak tahu tempat perkumpulan, jadi kayak teknoklas gitu. Itu tempatnya di mana sih? Padahal dia kampus sendiri, fakultasnya sendiri gitu, dia nggak tahu gitu loh tempat perkumpulan segala macam gitu. Jadi itu salah satu tujuannya itu memang baik, merenalkan dosen, terus juga ada kan sosialisasi pembelajaran gitu kan, bagaimana pembelajaran di kampus, bahwasanya sekarang bahasanya itu agent of change. Siap tik. Terus Ya gitu, jadi seolah-olah berubah gitulah, antara jadi yang awalnya guru yang memberikan pelajaran jadi kita berpilihan yang kita yang berusaha untuk itu sendiri. Ya itu mungkin niat awalnya itu bagus gitu, kesannya gitu. Cuman kalau saya mendapatkan ya marah-marah seperti itu, drama-drama seperti itu, menurut aku kesannya jadi yang niat awalnya baik, jadi akhirnya tuh jelek gitu loh. Oke. Terus nih dari kami ini ada games nih. Iya. Harus pilih antara ini atau ini ya. Ya. Jadi Pilih salah satu. pilih salah satu. Pilihan cepat gitu. Pilihan Ya, cepat. pilihan cepat. Pertanyaannya nih, kampus bagus sistem senioritas atau kampus standar tidak sistem senioritas? Kampus bagus tidak standar senioritas mungkin. Kampus standar tidak sistem senioritas. Ya. Oke. Next question, dekat dengan senior atau dekat dengan junior? Dekat dengan senior. Dekat. Karena Ya, jadi mudah semuanya kan, kita jadi tahu. Oh iya, bisa apa? Ada privilege di situ. Oke, lanjut. Bermasalah dengan senior atau bermasalah dengan dosen? Senior. Jadi nggak berani sama dosen gitu ya. Dosen-dosennya nanti ke Oh iya, masa depannya. Ini menarik nih. Dekat dengan senior atau dekat dengan dosen? Wow. Senior lah dosen. Terlalu Tapi kan dosen bisa agak membantu masa depan loh. Iya. Kalau kamu dekat. Oh, Iya. dekatnya dalamnya itu ya? Iya. Ya, pasti dekat dengan dosen kalau gitu. Buat apa sih senior hanya sekedar tadi privilege gitu Iya. kalau nggak bisa memperoleh. Tapi lebih bagus dosen kalau dia gitu. Tunduk sama senior atau tunduk sama dosen? Dosen. Dosen. Berarti kamu mau dikatain dia apa-apain sama senior tetap harus sama dosen ya? Ya tadi kalau yang kamu bilang bahwasanya kalau kita bener ya speak up, kalau kita salah ya kita Oh, diem gitu. nah, bener sih. Wah, ini pertanyaan terakhir udah terjawab sih sebenarnya. Iya sih. Melawan atau diam jika terjadi senioritas? Melawan. Karena Ya karena senioritas itu udah budaya penjajah nggak sih gitu. Kita Oh. sudah nggak perlu ada seperti itulah di zaman sekarang ini. benar. Ini satu penyampaian terakhir nih, kesan dan pesan terhadap perilaku senioritas yang pernah Anda temui. Sangat nggak mencerminkan budaya Indonesia. Jadi nggak perlu ada senioritas kamu udah tua udah lama masuk atau dan sebagainya. Kita sama bro di Indonesia ini. Gokil. Oke, terima kasih buat Mas Haris yang udah menyempatkan waktu datang ke studio Akamsi Ya, dan sama-sama. membagi pengalaman juga. Yes. Buat teman-teman terus denger Akamsi podcast juga ya, jangan lupa. Jangan lupa di Spotify dan di YouTube. Thank you, Marsaikal pamit. Dan Farel Adnan pamit juga. Bye.